Kita mulai dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca 2 ayat dulu. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Nah, kita dua ayat itu dulu. 2 ayat itu kemudian kita pahami kata demi kata. Iza itu terjemahnya apabila atau jika. Jadi iza artinya apabila atau jika. Jadi ada yang menerjemahkan apabila dalam Al-Quran, dalam terjemahan, ada yang menerjemahkan jika. Sebenarnya jika dan apabila itu sama-sama kejadian yang akan terjadi. Sebuah kejadian yang akan terjadi. Jika juga itu, jika begini gitu kan. Atau apabila begini. Jadi pengertiannya dalam bahasa Indonesianya sama. Apa? Yang akan terjadi, sesuatu yang akan terjadi. Kalau sesuatu yang akan terjadi itu ada dalam firman Allah, itu berarti sesuatu yang akan terjadinya luar biasa. Luar biasa, bisa mengagumkan, bisa menakutkan, sangat menakutkan, bisa juga membahagiakan, sangat membahagiakan. Gitu. Tapi ini kalimatnya dilanjutkan dengan zulzilatil, zulzila. Zulzila. Zulzilati itu kalau diterjemahkan biasanya bergoyang. Bergoyang atau bergoncang. Ya, itu bahasa Indonesia juga kedua-duanya. Bergoyang atau bergoncang. Tapi kalau kita letakkan air dalam ember, kemudian kita goyang atau kita goncang, itu airnya melimpah. Airnya akan itu melambuk-lambuk itu. Bergoncang keras gitu sampai melimpah-limpah keluar. Sampai isinya juga bisa keluar semuanya kalau ada isi lain selain air. Nah, inilah yang zulzila. Jadi tidak usah nanti kalau lahir cucu jangan dikasih nama Zulzila walaupun itu rancak. Zulzila kan rancak launiana. Zulzila. Keren, tapi nantinya berguncang. Nah, berguncang itu kalau terjadinya di bumi namanya apa? Gempa. Jadi ada juga yang menerjemahkan zulzila dengan gempa. Apabila gempa. Iza zulzilatil ardu, bumi, bila terjadi goyang di bumi atau bila terjadi gempa bumi. Kita kan sering gempa bumi ya. Sampai kemarin saja sudah 47 kali dalam minggu ini. Walaupun kita tidak merasa karena goyangannya tidak begitu besar. Ya sekitar 2 atau 3 skala Richter kita tidak tahu, tidak banyak yang tidak tahu. Yang akan tahu nanti orang yang berada di lantai 6 atau lantai 7 sedang di situ terjadi gempa 3 skala Richter itu terasa. Tapi terasanya juga bagi orang-orang yang tidak sibuk. Orang-orang sibuk juga tidak terasa dia. Jadi kalau kita sibuk-sibuk terus, ya, banyak gempa itu yang tidak terasa. Kecuali kalau sudah 7 skala Richter, duduk pun jatuh. Duduk kita bergoncang 7 berapa lah. Tak boleh wadahnya itu. Iza zulzilatil ardu, apabila bumi bergoncang. Jadi kalau tiba di bahasa Indonesia, kalimatnya dibalik. Karena orang Indonesia hukumnya hukum DM, diterangkan menerangkan. Kalau bahasa asing, Arab dan Inggris, itu hukum MD. Jadi kalau hukum MD itu, ya menerangkan, diterangkan. Jadi kalau bagi dia, kalau kita botol susu, kalau dia milk bottle, milknya didulukan, susunya dikemudiankan. Botolnya dikemudiankan. Jadi susu botol
Jadi bahasa Indonesia itu menurut bahasa Arab atau menurut bahasa Inggris aneh bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesia itu aneh. Kok hukumnya DM gitu ya. Hukum kami MD gitu. Jadi orang Indonesia ngomong terbalik menurut mereka. Menurut kita orang itu yang terbalik. Terbalik. Jadi apabila bumi bergoncang, buminya kita dulu kan, apabila bumi bergoncang, zilzalaha, kalimatnya sama dengan zulzilah, tetapi mempunyai penekanan yang berbeda, zilzalaha. Nah, jadi kedahsyatannya tinggi dari goncangan biasa. Jadi apabila bergoncang bumi sempurna bergoncang atau sangat bergoncangnya gitu. Jadi kalau kita pindahkan zilzalah menjadi gempa, apabila terjadi di bumi gempa yang sangat dahsyat, gitu. Gempanya sangat dahsyat. Zilzalah, pengulangan dari kata zalzila. Kemudian wa akhraja itu keluar, menyambua. Nah, itu bahasa kampung ambonya, menyambua. Wa akhrajatil ardu, dan menyambua apa yang ada dalam bumi. Asqalaha itu artinya isinya. Jadi menyambua bumi isinya. Apa cara itu? Menyambua, kata balik menjadi bahasa awak. Dan menyambua dari apa yang ada dalam bumi. Menyemburkan bumi akan isinya. Itu bahasa Melayu itu. Jadi menyemburkan bumi akan isinya. Jadi isi bumi itu tersambung keluar sadonya. Begitu dahsyatnya gempa itu. Itu kapan? Iza, apabila. Jadi kalau ditanya, kapan itu? Iza, apabila. Kapan itu? Tak tahulah, pokoknya itu kejadian yang pasti terjadi, tapi entah kapan entahlah, tidak disebut dalam ayat ini. Jadi ayat ini tidak menyebutkan tentang waktu, tapi menyebutkan tentang kejadian. Akan terjadi. Karena Allah yang ngomong, itu tidak ada yang tidak pasti. Alasannya kenapa pasti? Ya karena itu firman, wahyu. Masa wahyu ada yang tidak pasti? Tidak ada. Semua wahyu itu pasti. Apa yang baik atau yang buruk asal dari wahyu pasti. Nan elok jadi jo, nan buruk jadi jo. Nah, untuk sekedar penyegarkan kita bawa pada ayat lain. Jadi, ada yang baik pasti, ada yang buruk pasti. Nah, ini kan buruk ini. Terjadi gempa besar sedahsyat, semua isi bumi menyambur keluar. Apa bahasa Indonesianya menyambur? Menyembur keluar. Nah, semua isi bumi menyembur keluar. Itu kejadian buruk yang akan terjadi, tetapi pasti. Alasan kepastian itu adalah karena Allah yang mewahyukan. Bila bukan dari Allah, itu belum tentu pasti. Apalagi kalau itu berita. Berita itu banyak yang hoax. Kami dulu ketika belajar ilmu mantik, diajarkan tentang berita. Jadi saya belajar ilmu mantik tahun berapa itu? 71 lah. 1971. Itu disebutkan oleh guru saya, al-khabru yahtamilu sidqa wal kaziba. Khabar adalah sesuatu yang mengandung benar dan dusta. Khabar itu artinya berita. Berita itu pasti mengandung benar dan dusta. Jadi di dalam kabar itu ada benar, ada dusta. Kalau tidak ada yang dua itu namanya tidak kabar. Nah, wahyu itu, wahyu itu. Yang tidak mengandung benar dan dusta, itu wahyu itu. Tapi kalau belajar mantik bukan wahyu. Itu insya, artinya perintah. Jadi kalau perintah itu tidak ada mengandung benar dan dusta. Tapi kalau kabar mengandung benar dan dusta. Nah, sekarang kabar dari Allah. Ini kabar nih, tapi dari Allah. Tidak sama dengan kabar yang kita bicarakan tadi. Kalau kabarnya bukan dari Allah, itu mengandung benar dan dusta. Itu makanya kalau kita mendengar berita dari orang, Allah nyuruh ngapain? Tabayyun. Surat Al-Hujurat ayat 6. Nah,
Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila kamu datang orang menyampaikan sebuah berita, hendaklah kamu tabayyun. Tabayyun itu apa? Cari kepastiannya. Check and recheck. Nah, itu dalam bahasa wartawan itu. Jadi kalau wartawan nyebut check and recheck atau check and balance. Nah, pokoknya mengandung benar dan dusta. Kalaupun kadang-kadang benar berita itu, tapi ada juga dustanya dikit. Ada juga itu. Dibesarkan sedikit gitu. Itu yang meretakkan rumah tangga sering itu. Biasanya ngomongnya setelah selesai sholat berjamaah itu. Nyindir. Ya, jadi ada berita benar, ada berita baik, berita tidak benar, itu kalau dari manusia. Tapi kalau dari Allah bersebentuk wahyu, itu tidak ada ketidakbenarannya. Semuanya benar. Jadi kita selalu berdoa begini. Kalau selesai berazan, apa doa kita? Allahumma rabbah hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqamam mahmuda alladzi wa'addah. Apa itu alladzi wa'addah? Alladzi wa'addah, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Jadi Allah pernah janji akan mengangkat Nabi kita ke maqam mahmuda. Wa ba'ashu maqamam mahmuda. Itu doa seluruhnya untuk Nabi. Untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW didoakan oleh umatnya setiap selesai azan. Itu tidak ada untuk kita doanya itu, untuk Nabi semuanya. Allahumma, wahai Allah, Rabb hazihi da'wati tammah, pemilik panggilan yang sempurna ini, wassalatil qa'imah, dan pemilik salat yang akan ditegakkan. Ati Muhammadanil wasilatah, berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah, wal fadilah, dan berikan juga kelebihan. Wa ba'athu maqamam mahmuda, dan angkatlah Nabi kami ke maqam yang mahmuda, ke maqam mahmuda, alladzi wa'dah, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Jadi Allah pernah menjanjikan Nabi akan diangkat ke maqam mahmuda, lalu setiap selesai salat, setiap selesai azan kita doakan supaya itu ditepati, janji itu. Jadi Nabi kita diangkat. Tapi kita juga dapat, Allah juga pernah janji untuk kita. Bukan syafaat. Dari Allah langsung. Lihat surat Al-Isra ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili, sudah? Fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Itu Allah janji untuk kita itu. Allah janji untuk kita itu. Wa minal laili, dan sebagian malam. Fatahajjat bihi, hendaklah kamu bertahajud. Nafilatan lak, itu nafilah untuk kamu. Bukan. Fatahajjat bihi nafilatan lak, ya itu adalah nafilah untukmu. Nafilah itu artinya sunat atau kelebihan. Asa ayyab'asaka, mudah-mudahan dengan salat tahajud itu ya ba'asaka, Allah mengangkat kamu maqamam mahmuda, ke tempat yang terpuji. Sama kan? Kalau Rasulullah akan diangkat ke tempat yang terpuji, orang yang sholat tahajud juga akan diangkat ke tempat yang terpuji itu. Maka orang yang rajin sholat tahajud nanti ketemu dengan Rasulullah di maqamam mahmuda. Amin. Itu janji baik dari Allah untuk kita. Jadi ada janji itu yang baik, artinya menyenangkan. Ada janji itu yang tidak menyenangkan. Nah, yang ini yang tidak menyenangkannya nih. Nanti pada satu saat akan dibuat gempa sejadi-jadinya, sehingga isi bumi muncrat keluar. Semuanya. Ada yang mengatakan semuanya itu bukan hanya air. Kan dalam bumi ini kan bukan hanya air. Kan ada emas juga. Ya. Menyambung keluar sadonyo
Amih, Perak, BBM juga ada, Pertalite, Pertamax, ada semua, solar ada, pokoknya dalam bumi itu lengkap, banyak saja yang keluar. Nah, mana taluk mengumpuan tu? Nah, nampak Amih nak taluk mengumpuan, baca cara ke mengumpuannya tu. Nyo gempa tu sejadi-jadinya. Nah, ayat pertama dan ayat kedua itu menggambarkan kepada kita pada satu saat bumi akan hancur dan kiamat akan datang. Sebenarnya ayat ini menakutkan Bapak dan Ibu. Saya bawa-bawa Ibu tempat-tempat lain juga nggak supaya ada menyenangkannya sedikit gitu. Kalau tidak kita nangis semua ini membahasnya nih. Kita ini sampai kapan Ibu? Padang ini Bu, ini daerah megatrust. Megatrust itu gempa buminya besar sampai 12 skala Richter. Akan duluan hancur dari Pulau Jawa. Terutama Padang. Kemudian Makassar. Padang dan Makassar itu kota berdusana itu. Padang di pinggir laut, di dekat megatrans itu begitu terjadi. Gempa dahsyat itu. Jadi gempa dahsyat itu kemungkinan terjadinya di Padang. Menangislah sekarang daripada nanti. Mudah-mudahan kita sudah tidak ada lagi dalam arti hidup. Mungkin sudah meninggal. Semoga. Orang yang hidup sampai hari kiamat itu sebenarnya tidak bagus gitu. Tapi apa boleh buat kalau Allah menghendaki. Kalau kiamatnya di musim kita ya. Berarti cucu kita tidak jadi, cucu sudah ada sekarang. Cucu kita sudah SMA. Berarti cucu nanti juga mengikuti kalau gempanya pada periode sekarang. Pada periode Pak Prabowo. Bapak dan Ibu, keyakinan kepada hari kiamat itu ditanamkan di sini. Ditanamkan dalam ayat ini. Tetapi sebenarnya keyakinan pada hari kiamat itu sudah diketahui oleh orang ilmuwan sejak beberapa abad yang lalu. Kenapa? Karena tidak ada yang bertahan, Bu. Tidak ada yang bertahan. Lihat sajalah peninggalan purbakala itu. Mana yang bertahan? Tidak ada. Pemerintah-pemerintah masa lalu. Apalagi kalau kita pergi ke daerah-daerah sejarah, Mesopotamia misalnya, Mesir misalnya. Itu banyak masa lalu. Lebih kuat orang masa lalu itu kadang-kadang membuat rumah. Saya pernah ke Petra, Bu. Sebuah kota masa lalu. Kota masa lalu yang kota itu dilalui oleh Wadi Musa, sungai Nabi Musa. Kenapa dinamakan sungai Nabi Musa? Karena Nabi Musa yang buat sungai itu. Dengan cara menghantak batu. Dihantak batu tu, berlubang batu tu, mencorek air di situ tu, sehingga mengalirlah menjadi sungai. Nah, Wadi Musa namanya. Sampai mengalir, sampai sekarang masih mengalir Wadi Musa itu. Terus ada kota di dekat itu, kota Petra namanya. Kotanya dipahat dari batu cadas. Sehingga menjadi peninggalan sejarah. Tahun berapa? Tidak ada yang bisa menjawab. Tahun berapa? Di zaman kaum Samud katanya. Zaman kaum Samud itu tahun berapa? Tidak tahu. Zaman Nabi apa itu? Nabi Lut. Tidak tahu lah saya. Pokoknya saya lihat Petra itu sebuah kota masa lalu, tidak ada orang menghuninya lagi, tapi keindahannya masih ada sampai sekarang. Karena dipahat dari batu cadas. Batu cadas yang dipahat. Di situ ada tiang-tiang bagus tiangnya, kayak tiang istana gitu. Tapi menempel ke bukit batu cadas, ada lubang masuk ke dalam, di dalamnya ada dapur, ada istana, ada apa gitu. Sekarang sudah ditinggalkan ya. Sekarang akhirnya mati juga kan? Ya, di dalam itu matinya karena gas matinya, karena angin. Dimatikan dengan angin oleh Allah.
Ya kalau dimatikan dengan angin, berapapun kekuatan kita, kita akan kena juga oleh angin itu. Jadi, boleh dibaca dalam Al-Quran. Tapi saya lupa surat apa, ayat berapa. Rajin-rajin aja lah tadabbur Quran, nanti ketemu itu. Cerita kaum Samud yang membuat rumah dengan memahat batu cadas, kemudian buat istana, buat kota. Nah sekarang jadi tempat orang melancong, pergi dharma wisata, menjelang ke Aqsa. Kalau Bapak dan Ibu mungkin ada berniat pergi ke Aqsa, sekarang terbuka kesempatan karena Aqsa sudah merdeka, Palestina sudah ditinggalkan, tapi perang masih ada. Ya karena orang Yahudi lah namanya. Orang Yahudi itu perjanjian dilanggar terus itu. Nah sekarang apakah kiamat itu ada? Ada, tapi tidak tahu kapannya. Ini adalah satu ayat pertama dari surat Al-Zalzilah dan ayat keduanya menggambarkan kejadian itu. Lalu kita masuk ayat ketiga. Ayat ketiga artinya kalimatnya begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalal insanu ma laha. Dan berkatalah manusia, apa pula ini? Jadi manusia kok yang terjadi aku, apoloko. Nah, kan begitu ya kalau manusia. Kita kan manusia nih. Apa nih? Mahaza. Ya, gempa yang sejadi-jadinya itu berapa skala Richter kita tidak tahu, tapi kita sudah coba yang 7. Ya. Sedang duduk jatuh 9 pernah ya tahun 2009. Nah jadi gempa dahsyat itu menjadi pertanda pertama hari kiamat. Kemudian isi bumi mencerat keluar. Itu kelanjutan dari gempa itu. Kemudian manusia bertanya-tanya, ini apa? Apa ini? Dan berkata, apa ini? Apa itu? Nah itu sifat manusia, selalu ingin bertanya kalau terjadi sesuatu. Yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Kata Allah, hari itu akan diceritakan kabar-kabarnya, akhbar. Jadi siapa yang menceritakan akhbar itu? Bukan Allah. Itu bumi itu yang akan menjawab. Dengan apa dijawab oleh bumi itu? Dengan kejadian. Jadi bumi itu yang akan menjawab, apa ini, kata manusia, yang menjawabnya nanti bumi itu sendiri. Bagaimana kata bumi? Dilantung-lantungnya awak kian kemari, nyampuknya jo bangunan awak sendiri. Ya. Awak biasanya kau bangunan untuk tempat berlindung, ini menjadi ancaman, lari keluar. Jadi kalau ada gampo, bangunan yang kita jadikan tempat berlindung itu akan menimpa kita. Begitulah kehidupan manusia. Yauma izin yuhaddisu akhbaraha. Jadi pakai kalimat akhbar sama dengan yang kita bicarakan tadi, karena yang menyebut bukan Allah. Artinya ini Allah menyampaikan bahwa nanti ada akhbar dari bumi. Nah, kebenaran dan ketidakbenarannya apa yang dikatakan oleh bumi itu nanti itu kan tidak tanggung jawab Allah. Tetapi bahwa bumi akan menjawab itu pasti. Bahwa bumi akan menjelaskan itu pasti. Karena itu Allah yang mengatakan. Tapi apa jawaban bumi? Itu akhbar. Ada juga hoaknya gitu. Ada aja sidqa dan ada kadziba. Kemudian bi anna rabbaka auhalaha. Jadi bi anna rabbaka auhalaha. Kata Allah, ini kejadian itu disuruh oleh Tuhanmu. Yang menyuruh gempa itu Allah. Yang menyuruh muncrat semuanya keluar dari perut bumi itu Allah. Yang menyuruh nanti bumi menjelaskan apa yang terjadi itu Allah juga. Jadi bahwa kejadian itu pasti terjadi itu tidak bisa ditolak.
Tetapi bagaimana keadaan ketika itu jawaban bumi, ya itu ada tentu yang hoaknya. Karena yang menjawabnya kan bumi, bukan Allah. Semua yang dikatakan oleh Allah itu akan terjadi. Artinya akan ada huru hara. Bila gempa itu terjadi, bumi pecah, keluar isinya semua, itu sudah kehendak Allah dan akan terjadi huru hara karena bumi yang menjawab. Huru hara itu aduan makajak kian, aduan makajak kemari. Sedangkan gempa yang dulu tu saya tak tentu orang kemapai itu Bapak. Aduan yang kemudian, aduan yang kailia, aduan yang kateh, aduan yang kebaru. Waktu kejadian tu mah. Sehingga macet, di Andaleh macet. Katik Sleman macet. Lah tiba dia Katik Sleman, tak sampai ke kemari do ke cik orang kok tsunami terjadi tak sampai kemari. Nenawak tak jodoh, lari jo kateh. Sampai ke Ladang Padi. Sampai ke Indah Ruang. Gitulah. Allah berkumpul di masjid-masjid. Begitulah huru hara. Ada yang benar, ada yang tidak benar. Kecik orang lah sampai aye dia po. Dati meja. Kiranya dak ado ge do bek kalau turun saya balik ke bawah. Awak dah takkan tu hari lah pukul 2 balik. Pulang balik ke bawah. Dak ado ge do. Kiranya banyak nan hoak. Itu akhbaraha. Jadi kalau terjadi gempa, terjadilah jawaban dari bumi yang jawabannya nilainya khabar. Nilai jawaban itu khabar. Jadi ada, karena orang juga nama buat soalnya, dak bumi itu mengecek secara langsung. Kejadian itu yang menyebabkan munculnya hoak inilah. Oh lah sampai ke Tabiang orang itu kan. Tapun sampai ke Tabiang. Cuma panganawa itu lah sampai ke Tabiang tu ombak. Nah panganawa kok lah sampai ke Tabiang, siana sampai ke Tabiang. Itu nen khabar itu ada benarnya, ada dustanya. Ada benarnya, ada dustanya. Jadi bi anna rabbaka auhalaha. Kejadian itu sudah ditetapkan oleh Allah. Yauma izin. Yauma izin itu yauma izin. Yauma itu artinya hari, izin itu saat ini. Jadi pada hari saat ini yasdurun nasu astata. Yasduru keluar. Yasdurun nasu keluarlah manusia astata. Berkelompok-kelompok, ada yang menyebut berpisah-pisah. Berpisah-pisah itu akhirnya berkelompok-kelompok. Terpisah-pisah dalam kelompok-kelompok. Ada 20 di sini, ada 100 di situ, ada 50 kan berpisah-pisah. Tapi dalam setiap pisahnya itu ada kelompok-kelompoknya. Jadi yauma izin pada hari itu, ini gambaran pada hari kiamat itu akan seperti itu. Manusia akan galau, tidak tentu kemakapai, kemudiannya terpisah-pisah, terkelompok-kelompok pada keterpisahannya. Wah, itu bahasa saya, itu bahasa puisi itu. Mereka berkelompok-kelompok pada keterpisahannya. Berpisah-pisah lalu berkelompok-kelompok. Kelompoknya itu yang terpisah-pisah. Jadi manen baradus itu sebab yang kawan tak tentu lai, nandak kawan tak lompat oleh, kok belum pernah dulu bermusuh tu berkawan selai gitu ah. Boleh. Iya terpisah-pisah dulu baru kelompok-kelompok. Jadi astata. Liyurau a'malahum. Mereka terpisah-pisah dengan amalnya masing-masing. Jadi mereka terpisah-pisah. Ada yang menyebut berdasar amal masing-masing. Kalau amalnya banyak, nya terpisah sesama yang beramal banyak gitu. Kalau amalnya cari saya taruh hanya terkumpul-kumpul sesama orang cari saya gitu. Ya,
Ibu tak tahu mah. Kalau dulu Bu di loket, Ibu tahu loket? Ada loket dulu di Padang kok. Namanya Lintas Andalas nama loketnya. Di situ tuh. Itu pagi-pagi itu carwi gak 20 Bu. Baru minum pagi. Saya cari situ biasanya. Menyampu kawan juga carwi. Nah, itu kan ada kelompoknya tuh. Kelompok yang berbahasa itu. Kelompok carwi. Sehingga muncullah kelompok itu di Facebook. Ada grup carwi nama grupnya. Ya, jadi orang jahat itu berkumpul sama orang jahat, orang jelek berkumpul sama orang jelek, orang pintar berkumpul orang pintar, orang cakep berkumpul sama orang cakep gitu. Kan media sosial itu kan sekarang sudah menggambarkan itu, yang disebut oleh Allah sekarang itu sudah menggambarkan itu. Orang mereka sudah berkelompok-kelompok sesama-sama dia, yang LGBT sudah berkelompok sama LGBT, yang lesbian sudah berkelompok sesama lesbian, yang ustadz sudah berkelompok pula sama ustadznya. Sehingga kalau ustadz itu ngomong-ngomong bisa aja diketahui oleh seluruh temannya. Ini Ustadz Sosafat ini nyuruh saya ke sini pagi ini kan lewat WA grup aja nih. Tak ada itu. Ya oke, surat apa gitu. Surat ke-99 aja lah Pak Dian. Ya jadi oke. Jam berapa? Jam 10 katanya. Itu kan di kelompok itu ngomong-ngomong gitu. Kalau ada yang tersangkut-sangkut, yang kita ngaji lalu tersangkut, tidak tahu jawabannya, itu juga dituliskan di grup itu. Saya tanya orang tentang ini, siapa yang bisa bantu? Jadi orang terkelompok karena kebutuhannya, karena bahasanya, karena nuraninya. Ya, terkelompok-kelompok lah manusia itu. Kalau dulu bagi kita lucu itu orang yang terkelompok-kelompok itu dulu. Sekarang anak muda sekarang generasi Z, dia pintar dari kita, sudah berkelompok-kelompok, ada kelompok karena umurnya sama, ada kelompok karena sekolahnya sama, ada kelompok karena hobinya sama, ada kelompoknya karena ya cara ngomongnya sama gitu. Jadi orang itu akan berkelompok seperti itu, terpisah-pisah dengan kelompoknya. Kalau sepintas kalimat itu tidak bagus itu. Terpisah-pisah berdasarkan kelompoknya, atau terkumpul-kumpul bersama kelompoknya. Jadi kita tidak tahu tentang kelompok orang lain karena kita tidak masuk di kelompok itu. Kita tidak pernah ngomong-ngomong itu. Mana tahu? Jadi pada suatu kali Buya Hamka marah besar kepada seseorang pemuda yang menyatakan bahwa dia ketemu dengan pelacur di Masjid Haram. Marah betul Buya Hamka. Ketemu pelacur di Masjid Haram. Tetapi dasarnya Buya Hamka, orang yang cerdas, berpikir bisa cepat. Katanya, saya ke Amerika seminggu di Detroit, tidak ketemu pelacur satu pun. Kenapa? Karena situ saya pergi ngaji. Katanya. Anda ketemu pelacur di Masjid Haram karena Anda cari pelacur di Masjid Haram. Dasar ngomongnya seperti itu. Iya nak. Apa yang kita cari itulah yang ditemukan oleh Allah. Ya kan? Apa yang kita cari ya itulah ketemu. Pergi ke Jakarta ada yang ketemu. Saya ketemu di Jakarta pelacur banyak. Nyari pelacur itu iya. Coba cari ustadz. Ketemu tuh. Adi Hidayat ada di Jakarta. Kan banyak di Jakarta. Ustadz-ustadz. Tergantung dengan yang kita cari dan tergantung bantuan Allah yang memberikan kepada kita. Jadi tidak usah kita kenal dengan pencopet misalnya. Tidak usah kenal dengan pencopet, nanti ketemu dia. Ya, sedang mencopet. Ya kalau kita kenal dengan pencopet, nanti ketemu pencopet kita. Jadi karena kita tidak tahu pencopet, kita pede aja jalan. Dilindungi oleh Allah. Jadi itu yang melindungi kita Allah. Sehingga kita tidak jadi dicopet oleh si pencopet. Pertama karena kita tidak kenal dengan pencopet itu, tidak tahu ciri-ciri pencopet, dan yang kedua karena Allah memang melindungi kita. Kenapa kita dilindungi Allah? Karena kita ingat Dia terus. Orang yang selalu ingat Allah akan selalu diingat oleh Allah. Jadi
Jangan lupakan. Bi anna rabbaka auhala. Karena bi anna itu artinya karena. Bi anna rabbaka Tuhan engkau, auhalaha, yang telah memerintahkannya. Jadi orang Allah yang telah membuatnya seperti itu. Yauma izin yasdurun nasu astata. Pada hari itu manusia akan pergi terkelompok-kelompok dan terpisah-pisah. Mereka akan diperlihatkan amal-amalnya. Liyurau itu berasal dari kata yaro. Yaro itu artinya dilihat atau akan melihat. Yaro, liyurau, untuk dilihat amal-amalnya. Jadi nanti kalau kita melihat kelompok-kelompok orang itu tahu ini ke kapu amalnya gitu. Jadi yang beramal serupa-serupa nanti akan terkelompok-kelompok. Itu karena Allah yang membuat seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini agak apa namanya itu? Agak tadame wadanya gitu. Famayyamal, dan orang-orang yang beramal. Faman, man, wa mayyamal berasal dari kata faman yakmal. Dan orang-orang yang berbuat atau beramal misqala, seumpama, seumpama atau bagaikan zarah itu benda yang paling kecil dari yang kecil-kecil, itu namanya zarah. Jadi kalau ini belum kecil, kalau ini tidak kecil, ini tidak kecil, ini tidak kecil, kecil dari yang kecil-kecil. Ada yang menyebut atom. Atom adalah benda paling kecil. Kalau nenek kita dulu menyebutnya tidak atom, apa namanya, biji bayam. Ada pula biji sawi. Nah, karena itu yang dianggap kecil itu zarah. Zarah itu biji sawi. Tapi sebenarnya zarah itu adalah benda yang paling kecil dari yang kecil-kecil itu. Jadi sekecil apapun, nah itu artinya misqala, seumpama sekecil bezarah, khairan, kebaikan, yarahu, akan dia lihat nanti. Yarahu. Jadi waman yakmal, dan orang-orang yang beramal misqala, seumpama zarah, seumpama sebesar zarah. Zarah itu yang benda paling kecil dalam yang kecil-kecil itu, bisa atom, bisa apa lagi ya, pokoknya kita ini lah. Misqala zarah khairan, yang baik-baik. Jadi sekecil-kecil apapun kebaikan, yarahu, nanti akan dia lihat. Kenapa kok pakai nanti? Karena ya di depannya itu. Yara itu fi'il mudhari'. Kalau dalam bahasa Inggris ya present, bukan present, future tense, future, masa yang akan datang. Jadi yarahu fi'il mudhari'. Jadi akan dilihatnya nanti. Kapan akan dilihat? Pada waktu selesai bumi hancur, nanti akan dilihat semua. Karena kata Allah, kita kan akan terkumpul-kumpul, akan terkelompok-kelompok, berserak-serak, tapi terkumpul-kumpul gitu kan, menurut amal seorang-seorang. Nanti amal seorang-seorang itu nanti yarahu, akan dilihatkan. Bagaimana melihatkannya? Nah, teknologi mengajarkan bahwa semua kejadian masa lalu bisa dilihatkan sekarang dengan direkam. Dulu kita menyebut malaikat ada yang mencatat. Kalau sekarang mau dilihat tentu tidak mungkin dicatat. Mungkin catatan itu ditayangkan, tidak mungkin kan? Ternyata malaikat itu membawa alat perekam. Jadi malaikat mungkar nakir rakit atid yang kanan kiri saya itu merekam
Tidak mencatat. Kalau mencatat itu ketinggalan, betul Tuhan itu. Ketinggalan teknologi Tuhan kan? Tidak mungkin Tuhan ketinggalan teknologi. Teknologi Tuhan itu mendahului teknologi manusia. Di depan. Jadi teknologi Allah duluan dari teknologi manusia. Jadi kalau sekarang manusia sudah sampai mampu membuat visual audio, kemudian disimpan dalam chip yang kecil, kemudian bisa ditayang ulang nanti, Allah akan lebih canggih dari itu lagi. Jangan dikira Allah mencatat seperti kita dulu SD. Waktu SD kan mencatat, Bu? Ya. Sekarang juga mencatat kadang-kadang karena teringat waktu SD kan. SD, SMP, SMA kita kan mencatat. Mah kuliah malah mencatat juga baru. Belum ada terekam. Nah sekarang semuanya sudah direkam oleh malaikat yang di kanan kiri kita. Jadi dia bagi kerja. Yang di kanan merekam yang baik, yang di kiri merekam yang tidak baik. Nanti dilapor ke Allah pakai flash disk. pakai perekam, pokoknya alat rekamannya, laporannya tuh canggih gitu. Orang manusia kan bangga nih, sekarang sudah begini, sekarang sudah begini. Allah itu mendahului itu. Cuma yang terlambat itu adalah ustadz menjelaskan. Karena ustadz kadang-kadang juga tidak tahu teknologi itu. Karena ustadz juga gagap teknologi, sementara Allah kan teknologinya canggih. Kalau manusia sudah bisa membuat sesuatu yang dianggap oleh manusia luar biasa, Allah lebih dari itu. Allah lebih dari itu, mempunyai pengetahuan yang lebih dari itu. Karena beliau itu, Allah itu sumber ilmu. Nanti ditadaburi surah Al-Iqra ya. Surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-Alaq. Surat Al-Alaq itu kan ilmu isinya. Jadi ilmu Allah itu mendahului ilmu orang teknologi yang sekarang ya belum apa-apa kalau dibanding dengan kemampuan Allah. Jadi bahwa semua perbuatan baik sebesar zarah akan ada nanti dilihat. Nanti kita akan malu ketika kita yang ditayang itu yang buruk. Dan kita akan bangga bila yang ditayang itu yang baik. Bagaimana supaya baik semua yang ditayang? Ya jangan buat yang buruk. Buat aja yang baik-baik semua. Nanti ditayangnya yang baik-baik aja semua. Yang payahnya kan cucu nanti melihat gitu. Woi, angku leh. Itu cik nak. Kakek woi. Boy kakek mah itu cik nak. Ya jadi supaya jangan yang buruk-buruk ditayang, jangan berbuat buruk. Atau kalau dulu sudah terlanjur, bertaubat. Taubatan nasuha. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran, sama dengan ayat yang tadi. Yang tadi kan khairan, yang ini syarran. Syarran itu keburukan. Jadi orang-orang yang beramal seumpama zarah besarnya, saran keburukan, ya rohu akan dia lihat nanti. Jadi dulu ya rohu itu terjemahannya bukan lihat, tapi Buya Hamka sudah lihat katanya. Buya Hamka menyebut zarah itu debu, dan siapa yang mengerjakan setimbang debu pun kejahatannya, niscaya dia pun akan melihatnya. Jadi Buya Hamka juga sudah duluan terjemah tafsirnya. Ini tafsir lama ini, 67 ini. 1967. Jadi kalau kita berbuat keburukan sebesar zarah, nanti akan dilihat. Kalau kebaikan sebesar zarah pun akan dilihat. Artinya kalau kita gabung kedua-duanya, tak satu pun yang luput dari rekaman Allah. Tak satu pun yang luput. Semuanya tersimpan rapi. Nah, kalau sekarang banyak orang yang sudah menganggap teknologi tentang arsip, kan sekarang teknologi arsip hebat katanya kan, tebak karena gedung itu udah ada aja. Ini arsipnya udah telangi ya.
Kan ada tuh arsipnya di internet atau di apa? Di web. Wah, macam lah di web. Tuhan punya web lebih dari itu. Berapa banyaknya manusia, semuanya ada rekamannya. Lalu semua rekaman itu nanti siap untuk ditayang. Nah, kalau semua siap untuk ditayang, tentu pengadministrasiannya atau bayanganmu. Pokoknya awak sendiri belum memahami teknologi ini semuanya, sementara kita meyakini bahwa Allah lebih bagus teknologinya. Karena itu tidak ada satupun yang luput dari rekaman Allah. Maka tidak usahlah itu. Tidak usahlah mengabuk. Tidak usahlah bercerita-cerita jo selesai solat berjamaah. Iya, kalah dek setan tadi. Karena kaji awak hari kini gua, besok kok kiamat akan terjadi, bumi akan hancur. Lalu bumi nanti ngomong, nyo cerituan sadonyo dek bumi. Nanti seluruh kebaikan awak akan awak caliak walaupun sangene. Kebaikan awak dicaliak walaupun sangene, dan keburukan awak kalau ada sangene juga akan dilihat sendiri. Nah, ada dua pekerjaan kita sesudah ini. Banyak-banyak berbuat baik dan banyak-banyak bertaubat. Taubat pertama paling bagus adalah solat tahajud. Tadi lah kaji seketik tadi kan. Itu akan dapat menjadikan kita mempunyai rekaman misqala khairan yarah. Misqala zarratin khairan yarah, yang bagus-bagusnya. Salat tahajud, dan kita nanti akan bersama dengan Rasulullah di Maqamam Mahmuda. Rasulullah akan berada di situ dan kita juga akan sampai di situ insya Allah. Yakin kita, Bu? Yakin, ya Allah, yakin. Tentu ada yang menghalangi. Apa itu? Yang si setan itu. Si setan itu memang itu kerjanya. Jangan marah kita pada dia. Dia itu memang itu kerjanya. Setanku kurang ajar ya. Iya kurang ajar caknya itu balik. Setanku kurang ajar ya. Awak kalau kita mengaji dia. Iya juga dua-dua tuh. Pokoknya makanya menjelang mengaji itu baca auzubillah dulu enggak 60 kali. Atau 33 kali. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi jangan lewatkan waktu-waktu bagus. Kemudian ada waktu bagus yang sering terlewatkan, yaitu antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah itu adalah waktu yang mustajab. Mustajab itu artinya sedikit berbuat baik, besar pahalanya, dan diterima permintaannya. Kalau banyak berbuat buruk, banyak dosanya, dan semuanya akan dicatat dengan baik. Makanya waktu azan itu, selesai azan itu, selesai berdoa itu, selesai berdoa untuk Nabi, itu berdoa untuk awak lah. Kan doa untuk Nabi Allah tadi itu. Allahumma rabbah hazihi da'wati itu. Lala selesai itu. Nah tuh, doa lah. Sampai kamat. Kalau ndak talok, atau ndak ada, kalau ndak ada solat qabliyah. Misalnya sebelum maghrib. Mau kebliyah. Sebelum isya, tidak ada kebliyah. Isi waktu itu dengan berdoa dan bertaubat. Ba'a bertaubat tuh astagfirullah. Tapi astagfirullah itu jangan dikerjakan sambil-sambilan. Saya banyak melihat orang ucapkan astagfirullah setelah selesai salat. Ini kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, ini tagak-tagak, duduk, pindah, astagfirullah, sampai pindah. Itu tidak berhati namanya itu. Kita minta ampun pada Allah sambil tagak, sambil mempelok-pelok tempat duduk. Biasa kami ni laki-laki itu mempelok tempat duduk. Biasanya kan selesai solat itu kan payah duduknya, Bu. Itu sambil mempelurui tempat duduk, astagfirullah. Berselo.
Kalau untuk kabaselo itu tuh Kane kawan kanan, Kanelo kawan di kiri. Ini selo tuh lebih gadang daripada duduk iftirash. Belakang lah. Kalau enggak awak bitang ke belakang. Sambil pindah tuh astagfirullah. Tidak begitu yang bertertib itu. Selesai duduk lu baru astagfirullah. Selesai duduk tuh dulu. Kok yo kepindah-pindah lah dulu. Atau tahan pindah. Selesai astagfirullah kan 3 kali ya bu. Berada tuh. Dia sampai semini itu. Masa tak talok duduk tawaruk. Tak sampai semini dah. Cuma di hati saja tuh. Panik duduk terkekok lah. Tuh alai. Astagfirullah mangat gitu. Kan awak mengucapkan astagfirullah. Aku mohon ampunanmu ya Allah. Itu aku. Istighfar artinya ampunanmu. Allah yang terakhir. Astagfirullah. Aku memohon ampunanmu ya Allah. Jadi bahasa awaknya ampuni ambo ya Allah. Ampuni ambo ya Allah. Ampuni ambo ya Allah. Serius lah kita. Kalau minta ampun tuh gak lunak gigi pada lidah. Rendahkan suaramu dari lubuk hatimu yang paling dalam. Tidak usah dikeraskan. Lihat surat Al-A'raf ayat 205. Banyak nak tugas ibu. Al-A'raf 205. Itu menyuruh kita berzikir kepada Allah dengan hatimu. Ayat 205. A'raf 205. Wazkur a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wazkur rabbaka fi nafsika. Berzikirlah kamu pada Tuhanmu fi nafsika, dalam hatimu. Tadarruan, dengan merendahkan diri. Wa khifatan, dengan rasa takut. Wa dunal jahri minal qauli, dengan tidak dijaharkan, tidak dikeraskan dengan kata-kata. Jadi tidak ada kata-kata keluar terdengar oleh orang lain. Kalau jahar itu kan dunal jahri itu jangan dijaharkan. Dunal jahri minal qauli, tidak boleh dijaharkan. Jadi astagfirullah tidak boleh dijaharkan. Karena itu mohon ampun ya. Istighfar kan? Berzikir kan? Nah. Makanya lunak-lunak saja. Tidak disebut keras-keras pakai mic. Astagfirullah. Itu namanya dijaharkan itu. Dunal jahri minal qauli. Jangan dijaharkan.